Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Sahabat komunitas cinta dakwah, jumpa lagi dengan saya Raden Ahmad Afandi dalam secangkir kopi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukhuwah atau persaudaraan. Kita lihat bagaimana manusia saat ini kehilangan welas asih, kehilangan empati, kehilangan nurani, sehingga mudah bagi manusia yang satu dengan manusia yang lain diadu domba. Sementara hakikat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini adalah untuk menjalin silaturahim, menjalin kasih sayang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dari jenis laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, dan tidak ada yang istimewa antara laki-laki dan perempuan ini, berbangsa atau suku-suku ini, melainkan karena ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka tak perlu juga kita menonjolkan siapa diri kita, harta kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita kepada sesama manusia, karena hakikatnya manusia itu berasal dari diri yang satu, yakni Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Kita juga berasal dari sesuatu yang hina yang tidak perlu dibanggakan. Kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Namun kita lihat bagaimana ketika hati manusia itu sudah dikuasai oleh dunia, hati manusia itu dikuasai oleh keserakahan, maka mereka menghalalkan berbagai cara menghalal. Kita lihat kasus-kasus di belahan dunia, ya, kasus di Timur Tengah, kasus di mana-mana. Ketika pada saat egosentri itu mulai muncul, lahirlah keserakahan, ketamakan atas nama apapun, bahkan kadang-kadang membawa nama agama untuk mewujudkan kepentingan dan keinginannya. Irak, Suriah, Pakistan, Bangladesh, kemudian Palestina, Yaman, dan lain sebagainya. Mereka mengatasnamakan kepentingan agama, padahal di balik semua itu ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan hawa nafsu, kepentingan-kepentingan dunia, di mana mereka ingin menghegemoni sebuah daerah dengan pemikiran-pemikiran mereka yang tidak selaras dengan rahmatanil alamin. Mari kita lihat, kalau kita manusia tidak bisa menata kelola hati kita, memanage jiwa kita, bahkan Allah sebutkan ulaika kal an'am bal hum adol, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Kita saksikan video YouTube berikut ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini sebagai sebuah pembelajaran bagi kita, betapa dikinayahkan, diceritakan dalam sejarah maupun dalam dongeng-dongeng yang sering kita dengar sedari kecil, bahwa mereka adalah hewan yang saling bermusuhan, bahkan mereka adalah makanan yang satu bagi hewan yang lain. Namun ternyata dalam video ini mereka mampu berbagi dengan cinta dan kasih sayang, dengan kebaikan dan kelembutan. Bahkan tidak sedikit manusia yang menonton ini menitikkan air mata lantaran mereka yang menonton ini telah kehilangan penglihatan itu pada manusia. Dan untuk itu kita saksikan bersama. Anda bisa lihat betapa seekor anjing dan seekor anak domba bisa berbagi dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, tanpa ada kebencian, tanpa ada dendam. Anda juga bisa menyaksikan bagaimana seekor bebek, seekor burung yang bisa berbagi dengan kucing, berbagi dengan ikan, dan tanpa ada rasa dendam, tanpa ada wajah kebencian, tanpa ada permusuhan. Sangat luar biasa kemesraan yang ditampilkan oleh mereka. Lihatlah bagaimana hewan-hewan ini yang hakikatnya mereka adalah saling bermusuhan. Ikan adalah mangsanya bebek, namun pada kesempatan kali ini ketika cinta itu ada, semua menjadi sirna. Seekor harimau, anak-anak harimau yang diasuh oleh orang hutan, mereka juga bisa saling berbagi, saling bermesrahan. Bandingkan dengan kehidupan manusia yang sedang terjadi saat ini di berbagai daerah, berbagai tempat, bergolak dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, ketika kita tidak menggunakan potensi mata kita, telinga kita, hati kita untuk mengingat Allah, kita lebih hina daripada binatang ternak. Lihatlah bagaimana kasus di Aleppo, Suriah, Bangladesh, Pakistan, dan lain sebagainya. Betapa manusia begitu arogan demi kepentingannya,
demi politik, demi ekonomi, demi nafsunya, mereka rela membunuh, menghancurkan, saling bunuh, saling tikam, tanpa peduli bahwa mereka adalah manusia seperti mereka juga, yang punya anak, punya istri, punya keluarga. Lihatlah di belahan dunia kita, di negara kita, tawuran, kekerasan, dan berbagai tindakan-tindakan kriminal yang terus terjadi, mengakibatkan lemahnya sendi-sendi ukhuwah, sendi-sendi persaudaraan. Kita sudah tidak lagi memikirkan bahwa orang-orang yang kita musuhi, orang-orang yang kita perangi adalah orang-orang yang memiliki anak, istri, mereka punya keluarga yang merindukan, mereka ingin selalu ada di rumah. Inilah manusia yang saat ini kehilangan entitas dirinya sebagai manusia. Sementara kita lihat dalam video ini, seekor kucing dan seekor tikus makan dari tempat yang satu. Mereka bercanda bersama, mereka bermain bersama, yang kita semua tahu bahwa mereka adalah musuh yang abadi. Tikus adalah makanan kucing. Namun kita saksikan sendiri bahwa saat ini justru manusia-manusialah yang kehilangan hati, kehilangan cinta, kehilangan simpati, dikalahkan oleh hewan-hewan yang sangat luar biasa ini menjadi tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam video ini kita juga menyaksikan seekor anak bebek yang terus-menerus memberikan makan kepada ikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelajaran seperti apa lagi yang perlu kita dapatkan, yang perlu Allah hadirkan agar kita sadar, bukanlah kemuliaan itu karena kegagahan, kehebatan, kebengisan, kekejaman, tetapi kehebatan itu adalah karena kebersamaan kita dalam cinta dan kasih sayang. Oke sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tadi telah menyaksikan beberapa video bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hewan-hewan bisa mesra, bisa berbagi dengan jenis yang berbeda. Bebek dengan ikan, bagaimana ketika domba dengan anjing, bagaimana kemudian burung dengan kucing dan lain sebagainya. Betapa sangat luar biasanya ukhuwah di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempeleng kita semua, memberikan pelajaran yang begitu luar biasa agar kita terbuka mata hatinya, agar jiwa-jiwa kita kembali sadar, karena sesungguhnya permusuhan, perkelahian, pembantaian, kezaliman adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini menjadi salah satu nama yang digandengkan dengan kalimat-kalimat lain sebagai pembuka dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Rahman lagi Rahim. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan kalau segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim akan menjadi sia-sialah semua pekerjaan itu. Artinya bahwa segala sesuatu haruslah punya muatan, punya konten, dan substansi dari semua ibadah itu mewujudkan rasa kasih dan sayang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Islam ini sebagai penyelamat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Karena itu orang-orang muslim disebut sebagai muslim karena makna muslim itu dari kata-kata yusalimu taslima, saling mendamaikan, tunduk dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Mudah-mudahan secangkir kopi pada kesempatan kali ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua di tengah kehilangan entitas dan jati diri kita sebagai manusia, dan dengan tayangan ini mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadikan kita tetap saling rangkul, saling ta'aruf, saling takaful, saling ta'awun, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan berkah dari langit, memunculkan dari bumi, yang jauh didekatkan, yang sedikit dibanyakan, dan yang haram dihalalkan. Dan mudah-mudahan semua ibadah kita asbab dari saling rahman, saling rahim di antara kita, diberikan kebaikan-kebaikan yang panjang dari dunia sampai akhirat. Terima kasih, jumpa lagi lain kali dengan saya Raden Ahmad Afandi dalam Secangkir Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.